Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini dosa-dosa kita dihapuskan. Amin. Wahai Yerusalem, Yerusalem bukan hanya kota, tapi ia juga melambangkan kita semua, umat Allah. Kota akan hancur, umat Allah tidak. Andai kata atau seandainya pada hari ini engkau mengetahui apa yang perlu bagi damai sejahteramu, maka engkau tidak akan mengalami kehancuran. Andai kata artinya sesuatu pengandaian, belum tentu terjadi. Bisa terjadi, bisa juga tidak. Banyak orang khawatir akan masa depan sampai stres. Dan banyak hal yang dia khawatirkan tidak terjadi kok. Ada ibu-ibu khawatir anaknya setelah menikah, anak laki-laki setelah menikah nanti dia akan lebih perhatikan istrinya, anak-anaknya, tidak lagi perhatikan mamanya. Datang pada saya, "Pastor, saya sangat khawatir." "Oh ya? Begitu ya? Anak ibu umur berapa?" "Masih TK, Romo." "Masih TK. Oh, khawatir buat apa? Belum tentu terjadi." Tapi bisakah terjadi? Bisa. Banyak hal terjadi seperti itu kok. Banyak anak tidak berbakti. Tapi sebaliknya banyak orang tua juga tidak bisa mengasihi anaknya dengan benar. Mengapa para menantu berantem dengan mertua? Kemungkinan mertua kurang bisa mengasihi menantu terlebih dahulu. Karena masih merasa bahwa anakku, kau sudah ambil anakku. Engkau harus nurut sama saya. Tidak. Yesus katakan, karena itu seorang pria harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, kalau orang tua tidak tahu bagaimana menjadi orang tua, bagaimana orang muda bisa menjadi anak yang baik? Kadang-kadang kita bisa selidiki kok, kenapa menantu dan mertua bisa berantem. Kalau kita mau jujur merenung itu. Andai kata engkau mengetahui apa yang perlu, kata Yesus. Bukan apa yang kau inginkan. Kita terlalu banyak keinginan, mau ini, mau itu. Tapi perlu tidak? Untuk damai sejahteramu apa yang perlu? Apakah membangun gedung yang mewah? Apakah dengan banyak pengikut? Apakah dengan kekayaan yang tak habis-habisnya? Dengan kekuasaan yang besar? Buktinya ada banyak orang dengan harta banyak, kekuasaan besar, tidak melakukan perintah Tuhan. Justru melanggar perintah Tuhan. Justru menindas umat Tuhan. Damai sejahtera yang benar itu bukan harta benda. Meskipun untuk hidup damai kita juga perlu ada harta. Jangan sampai damai tapi perut keroncongan. Atau hanya bicara cinta saja. Cinta tidak bisa dimakan. Jika engkau tahu, kata Yesus, maka engkau tidak akan hidup seperti ini.
Lalu di kalimat terakhir Yesus katakan apa tadi? Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau. Tahukah kita kapan Allah melawati kita? Kalau kita sibuk dengan urusan kita masing-masing, ke gereja saja sibuk dengan HP, masih sibuk dengan macam-macam urusan. Padahal Tuhan hanya minta 1 jam saja. Bagaimana bisa tahu Allah melawati kita? Allah memang tidak menampakkan diri secara nyata di hadapan kita. Tapi Ia memberikan banyak orang untuk kita layani. Terutama orang-orang kecil. Di situ Allah hadir. Kita lihat tidak? Atau kita pura-pura tidak lihat? Karena melayani orang kecil akan mendatangkan banyak risiko. Mungkin kerugian juga. Engkau tidak tahu kapan Allah melawati engkau. Saya ingat ada satu kata-kata yang penting dalam kisah Samson. Ketika ia sudah rambutnya sudah dipotong oleh istrinya, ia tidak punya kekuatan lagi. Orang buat dia mabuk lalu potong rambutnya. Dia seperti biasanya ketika dia dirantai, dia terbangun dan dia bisa berontak, bisa melepaskan rantai. Tapi Alkitab mengatakan dia tidak tahu bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Tuhan melawat kita itu penting. Tapi Tuhan meninggalkan kita ini juga satu masalah besar. Ketika kita merasa, saya rajin melayani kok. Saya rajin bawa makanan untuk pastor paroki. Saya rajin bikin bakso dan sebagainya. Pertanyaan, ada Tuhan di dalamnya tidak? Atau Tuhan sudah jauh meninggalkan kita? Dia biarkan kita sibuk-sibuk tapi dia tidak ada di situ. Hari ini kita melihat Matatias, seorang yang berpengaruh, seorang pemuka. Ia dipaksa untuk menyembah berhala. Karena kalau dia menyembah berhala, dia bisa membawa pengaruh yang besar bagi rakyat yang lain. Orang akan ikut dia. Karena orang yang mempunyai pengaruh, seorang influencer, itu lebih gampang membawa orang untuk mengikutinya daripada orang biasa-biasa saja. Jadi ketika seorang mendapat jabatan, ada tanggung jawab di dalamnya. Engkau harus membawakan pengaruh yang baik bagi orang-orang yang kau layani itu. Matatias diminta untuk menjadi orang pertama menyembah berhala supaya orang-orang ikut pada dia. Dia katakan, saya tidak akan melanggar perintah Taurat. Saya tidak akan menyembah berhala. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba ada satu orang Yahudi maju ke depan menyembah. Minta perhatian. Atau mungkin dia takut mati. Supaya dia selamat, dia maju duluan. Matatias marah, ia cabut pedangnya dan ia bunuh orang itu. Pegawai istana pun dia bunuh. Altarnya dia bongkar juga. Tapi sekarang masalah datang. Ia harus melarikan diri. Ia katakan apa? Jika kalian mau seperti saya, ikutlah saya. Dan dia bersembunyi. Kita bukan tidak boleh bersembunyi loh. Ada hal tertentu yang tidak perlu kita hadapi dengan frontal. Kadang-kadang kita perlu mengundurkan diri. Bukankah Yesus juga mengundurkan diri? Tidak selalu dia ada di depan. Tapi ketika saatnya sudah tiba, dia tidak mundur lagi. Ada saatnya tiba. Ini kisah Matatias ini sangat luar biasa. Kalau dijadikan film, saya pikir tema film itu lagunya begini. Karena ku tahu ku tak bisa jauh. Apa kau dengar? Dapatkah kau rasakan? Ku rindu bersamamu selalu. Kita rindu Tuhan tidak? Matatias rindu Tuhan. Maka ia meninggalkan hartanya, meninggalkan jabatannya. Tanda-tanda orang rindu seperti apa sih? Kalian semua yang pernah pacaran, tahu rindu seperti apa bukan? Coba kita lihat, kita ke gereja, sungguhkah kita menunjukkan kita rindu sama Tuhan?
Kalau kita masih sibuk dengan HP, sibuk dengan urusan kita sendiri, bahkan berantem di gereja, bahkan mencari keuntungan di gereja, itukah orang rindu? Maka hari ini mari kita bertanya pada diri kita sendiri, sungguhkah kita rindu Tuhan? Kalau kita rindu, tunjukkanlah kerinduan itu dengan melakukan perintah Tuhan. Meskipun kadang-kadang harus meninggalkan harta, meninggalkan jabatan seperti Matatias. Semoga Tuhan membimbing dan membantu kita semua. Amin.